warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Oke, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan fungsi inverse. Fungsi inverse. Apa sih inverse itu? Inverse yaitu merupakan suatu kebalikan. Nah, misalkan di sini saya punya himpunan A, lalu saya juga punya himpunan B. Nah, fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B ini diberi nama fungsi f(x). Lalu ketika saya membaliknya, fungsi yang memetakan dari himpunan B ke himpunan A, barulah ini yang dinamakan dengan fungsi inverse. Notasi dari fungsi inverse yaitu pangkat negatif 1. Dibacanya f inverse x. Nah ini, f memetakan A ke B. F memetakan dari A ke B. Ini kan fungsi asalnya ya. Lalu ketika saya ingin mencari fungsi inverse dari ini, maka kita balik, yaitu f inverse memetakan dari B ke A. Ya. Oke. Sebuah fungsi dikatakan memiliki inverse atau balikan jika fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Fungsi yang bijektif harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, fungsinya adalah jenis fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Lalu yang kedua yaitu merupakan fungsi surjektif. Nah, oke, untuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu itu fungsi yang seperti apa? Oke. Fungsi injektif atau fungsi yang satu-satu yaitu merupakan fungsi yang setiap anggota domainnya itu memiliki pasangan yang berbeda dengan domain lainnya. Nah, seperti ini. Ini kan domainnya yang A, kodomainnya yang B. A pasangannya 1, B pasangannya 2, C pasangannya 3, D pasangannya 4. Jadi di sini tuh range-nya antara A, B, C, D atau pasangannya antara domain yang satu dengan domain yang lainnya itu berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Jadi, pasangan dari setiap domain itu berbeda dengan domain yang lainnya. Oke. Nah, ini contoh dari fungsi yang bukan injektif. A pasangannya 1, B pasangannya 3. Oke, beda. C juga pasangannya 5, beda juga. D pasangannya 7 dan E pasangannya 7. Nah, di sini antara domain D sama E, dia sama-sama memiliki pasangan 7. Nah, berarti untuk fungsi ini dia bukan merupakan fungsi injektif karena ada anggota domain yang sama-sama memiliki pasangan 7, yaitu D sama E. Jadi, untuk fungsi satu-satu atau fungsi injektif, dia harus memiliki pasangan yang berbeda dengan domain lainnya, seperti ini. A1, B2, C3, D4, seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu fungsi surjektif. Nah, yang dimaksud dengan fungsi surjektif di sini yaitu NK sama dengan NR atau kodomain itu sama dengan range. Jadi ini kan yang dinamakan kodomain itu yang B. Anggotanya kan 1, 2, 3, 4. Kodomainnya anggotanya ada 4. Sedangkan range-nya di sini juga ada 4, yaitu range 1, 2, 3, 4. Kodomain kan daerah lawan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan range dia kan hasil dari pemetaan fungsi A ke fungsi B. Nah, hasilnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi range-nya ada 4,
kodomennya juga ada 4. Dalam artian fungsi surjektif itu yaitu semua anggota di daerah kodomen dia menjadi ring semua. Nah, untuk yang contoh bukan fungsi surjektif itu contohnya seperti ini, yaitu ini kan domain, yang ini kodomen. Kodomennya yaitu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Berarti NK-nya ada 4. Sedangkan NR atau range itu hasil pemetakan dari domain ke kodomen. Yaitu di sini hasilnya 1, 2, dan 4. Karena range-nya anggotanya cuma 1, 2, dan 4, berarti NR-nya 3. Nah, NK-nya ada 4, NR-nya ada 3. 4 tidak sama dengan 3. Sehingga di sini kan ada anggota kodomen yang dia tidak menjadi range, yaitu 3. Sehingga karena tidak semua anggota kodomen menjadi anggota range, jadi dia bukan merupakan suatu fungsi surjektif. Oke. Fungsi inverse. Menentukan inverse suatu fungsi y sama dengan fx dapat ditempuh dengan cara berikut. Yang pertama yaitu ubah persamaan y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Yang kedua yaitu gantikan x dengan f inverse y sehingga fy sama dengan f inverse y. Lalu yang ketiga yaitu gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse x. Oke, fungsi inverse. Hubungan sifat fungsi inverse dengan fungsi komposisi yaitu di sini yang pertama f bundaran f inverse x itu akan sama dengan f inverse bundaran fx, di mana hasilnya yaitu ix. Lalu yang kedua yaitu f bundaran g inverse x itu akan sama dengan g inverse bundaran f inverse x. Lalu yang terakhir yaitu f bundaran gx sama dengan hx, maka fx sama dengan h bundaran g inverse x. Oke, selanjutnya, nah ini jika tadi menentukan inverse melalui step by step, ini ada rumus untuk mencari fungsi inverse. Bisa dikatakan ini rumus cepatnya ya. Untuk fungsi asalnya yang sebelah sini, untuk mencari fungsi inverse-nya seperti ini. Oke, yang pertama, ketika fungsi asalnya yaitu fx sama dengan ax ditambah b, di mana a tidak boleh sama dengan 0, maka untuk mencari fungsi inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan x dikurangi b per a, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Lalu ketika fungsi asalnya fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, di sini x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif b per c. Maka untuk mencari f inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan negatif dx ditambah b per cx dikurangi a, di mana x-nya tidak boleh sama dengan a per c. Lalu ketika fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya tidak boleh 0, maka untuk mencari fungsi inverse-nya di sini yaitu f inverse x sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4a dikali c dikurangi x per 2a, di mana a-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Oke, ketika fx sama dengan a log cx, di mana a-nya itu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, cx lebih dari 0, maka untuk mencari f inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan a pangkat x per c, di mana c-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu ketika fx sama dengan a pangkat ex, di mana a lebih dari 0 tidak boleh sama dengan 1, maka untuk mencari f inverse-nya yaitu f inverse
dengan A log X pangkat 1 per E sama dengan 1 per C dikali 2 log X, di mana C-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal, yaitu jika fx sama dengan 6x ditambah 3, maka f inverse x yaitu, oke, kita cari dengan yang menggunakan langkah-langkah ya, yaitu fx sama dengan 6x ditambah 3. Nah, di sini fx-nya kita ubah menjadi y, sehingga y sama dengan 6x ditambah 3. Dari sini variabel x-nya kita sendirikan, sehingga kedua ruas sama-sama dikurangi dengan negatif 6x dikurangi y. Nah, untuk yang sebelah sini y dikurangi negatif 6x dikurangi y, maka hasilnya yaitu ikan y. Ini ada negatif y, maka bisa dicoret. Jadi sisa negatif 6x sama dengan 6x ditambah 3 dikurangi negatif 6x dikurangi y. Ini ada negatif 6x, ini 6x, maka bisa dicoret. Jadinya ini tinggal negatif y ditambah 3. Oke. Lalu selanjutnya kedua ruas sama-sama dibagi dengan negatif 6, sehingga negatif 6x dibagi negatif 6 yaitu hasilnya x. Yang ini negatif y ditambah 3 dibagi 6x, hasilnya negatif y ditambah 3 per negatif 6. Nah, karena di sini x-nya sudah berbentuk seperti ini, lalu x-nya bisa kita ganti menjadi f inverse y. Nah, sehingga f inverse y sama dengan negatif y ditambah 3 per negatif 6. Nah, ketika sudah tidak ada variabel x lagi, sehingga variabel y yang ada ini bisa kita ganti menjadi variabel x seperti semula, yaitu seperti ini. F inverse x sama dengan negatif x ditambah 3 per negatif 6. Jadi sudah selesai. Sehingga inverse dari fx sama dengan 6x ditambah 3 yaitu negatif x ditambah 3 per negatif 6. Oke. Nah, ini untuk yang menggunakan rumus cepat ya. Ketika fx-nya berbentuk ax plus minus b, maka untuk mencari f inverse x-nya yaitu sama dengan x min plus b per a. Jadi ketika fx-nya itu penjumlahan, maka pada f inverse x-nya berubah menjadi pengurangan. Begitupun ketika fx-nya itu pengurangan, maka pada f inverse-nya dia berubah menjadi penjumlahan. Seperti ini. Fx sama dengan 6x ditambah 3 ini ya. Fx sama dengan 6x ditambah 3. Nah, kita lihat dulu A-nya berapa. A di sini yaitu koefisien dari variabel x. Koefisien dari variabel x kan 6, berarti A-nya sama dengan 6. Lalu B-nya yaitu 3. Nih, B-nya yang ini. Sehingga langsung saja kita masukkan yaitu f inverse x. Nah, kita tulis dulu x yang semula di sini penjumlahan, berarti inverse-nya berubah menjadi pengurangan. Nah, lalu B-nya berapa? B-nya 3, kita tulis. Lalu A-nya di sini 6, kita tulis 6. Sehingga sudah selesai. F inverse x dari 6x ditambah 3 yaitu x dikurangi 3 per 6. Loh, kok tidak sama antara hasil yang ini sama hasil yang ini? Oke, bisa kita samakan. Sebenarnya sampai sini sudah benar, tapi kalau ingin sama dengan hasil yang menggunakan langkah-langkah ini, bisa kita samakan yaitu dengan cara
mengalikan dengan negatif 1. Untuk penyebut dikalikan negatif 1, penyebut dikalikan negatif 1, lalu pembilangnya juga dikalikan dengan negatif 1. Kenapa kok dikalikan negatif 1? Yaitu supaya sama dengan hasilnya yang ini. Untuk hasil tidak akan berubah karena di sini kan yang atas dikalikan negatif 1, bawah dikalikan negatif 1. Negatif 1 per negatif 1 itu kan hasilnya sama dengan 1. Bilangan berapapun kalau dikalikan 1, hasilnya kan bilangan itu sendiri. Oke. Untuk yang atas, X dikalikan negatif 1 yaitu negatif X. Lalu 3 dikalikan negatif 1, negatif 3. Negatif 3 ketemu negatif menjadi positif 3. Lalu untuk 6 dikalikan negatif 1 menjadi negatif 6, sehingga hasilnya F inverse X yaitu negatif X ditambah 3 per negatif 6. Ya sudah, berarti sama, ya kan? Yang menggunakan langkah-langkah hasilnya juga negatif X ditambah 3 per negatif 6. Yang menggunakan rumus ini juga hasilnya negatif X ditambah 3 per negatif 6. Sebenarnya sampai pada tahap ini pun ini sudah benar. Tapi kalau mau dijadikan seperti ini juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut pada contoh yang kedua, yaitu jika fx sama dengan 2x ditambah 3 per x ditambah 1, maka f inverse x yaitu, nah ini, fx sama dengan 2x ditambah 3 per x ditambah 1. Y sama dengan 2x ditambah 3 per x ditambah 1. Fx-nya kita ganti dengan Y. Lalu kedua ruas sama-sama dikalikan x ditambah 1, atau bisa juga menggunakan perkalian silang, sehingga hasilnya Y dikalikan x ditambah 1 sama dengan 2x ditambah 3. Lalu Y dikali x Y dikalikan 1 itu Y sama dengan 2x ditambah 3. Lalu kedua ruas sama-sama ditambahkan dengan negatif Y dikurangi 2x. Lalu yang ini kan XY ditambah Y ditambahkan negatif Y dikurangi 2x. Sama-sama punya Y, ini Y positif, yang ini Y nya negatif, bisa kita coret, sehingga sisa XY dikurangi 2x. Untuk yang sebelah sini 2x ditambah 3 ditambahkan negatif Y dikurangi 2x, yaitu sama-sama ada 2x, yang ini positif, yang ini negatif, bisa kita coret, sehingga sisanya negatif Y ditambah 3. Nah, kenapa dari tadi saya menggunakan kedua ruas sama-sama dikalikan, sama-sama ditambahkan? Kenapa kok nggak pindah ruas saja? Nah, sebenarnya itu yang benar itu sama-sama ditambahkan bilangan berapa, sama-sama dikurangi dengan bilangan berapa, bukan menggunakan istilah pindah ruas. Karena istilah pindah ruas itu sebenarnya untuk memudahkan pemahaman kalian, akan tetapi yang benar itu kedua ruas sama-sama dikalikan berapa, sama-sama dikurangi berapa. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. X Y dikurangi 2x sama dengan negatif Y ditambah 3. Nah, ini kedua ruas sama-sama memiliki variabel X, jadi untuk variabel X-nya bisa kita keluarkan ya, menjadi X dikali Y dikurangi 2 sama dengan negatif Y ditambah 3. Nah, di sini kita cek X kali Y, X dikali negatif 2 yaitu negatif 2x. Benar ya berarti. Oke. Nah, di sini kedua ruas sama-sama kita bagi dengan Y dikurangi 2. Jadi X dikali Y dikurangi 2 dibagi Y dikurangi 2 yaitu bisa kita coret, jadi tinggal X yang ruas ini yaitu sama dengan negatif Y ditambah 3 dibagi Y dikurangi 2. Nah, karena sudah berbentuk seperti ini, maka X nya bisa kita ganti dengan F inverse Y. F inverse Y sama dengan negatif Y ditambah 3 per Y dikurangi 2. Nah, karena dari
bentuk ini sudah tidak ada variabel X lagi, maka variabel Y bisa kita ganti menjadi variabel X seperti semula, yaitu seperti ini. F inverse X sama dengan negatif X ditambah 3 per X dikurangi 2. Nah, jadi sudah ketemu hasil dari F inverse X nya, yaitu negatif X ditambah 3 per X dikurangi 2. Oke. Nah, untuk yang menggunakan rumus, yaitu ketika Fx nya berbentuk Ax ditambah B per Cx ditambah D, maka untuk mencari F inverse X nya yaitu negatif dx ditambah b per cx dikurangi a. Oke, kita coba. Fx sama dengan 2x ditambah 3 per x ditambah 1 ya. Ini ya. Oke, kita lihat A-nya berapa? A-nya 2, ini ya. Lalu B-nya berapa? B-nya 3, ini. Lalu C-nya berapa? C-nya 1. Lalu yang terakhir yaitu D. D-nya ini, D-nya 1. Oke, kita tulis langsung F inverse X sama dengan, nah ini untuk mencari F inverse-nya. Yang tidak berubah kan ini. Ditambah B terus sama yang depan CX ini ya. Ditambah B sama CX. Jadi yang berubah cuma ini sama ini. Yang AX berubah menjadi negatif DX, sedangkan yang ditambah D berubah menjadi dikurangi A. Nah, ini ditambah 3, X nya ini juga masih tetap. Jadi tinggal ini. Yang atas kan berubah menjadi negatif DX. D-nya berapa? 1. Berarti negatif 1X. Negatif 1x sama dengan negatif x. Lalu yang bawah dikurangi a atau negatif a. A-nya berapa? 2. Berarti di sini negatif 2. Sehingga untuk F inverse x-nya ketemu, yaitu sama dengan negatif x ditambah 3 per x dikurangi 2. Nah, sama ya. Yang melalui step by step hasilnya juga negatif x ditambah 3 per x dikurangi 2. Oke. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa digunakan sebagai latihan supaya kalian bisa lebih memahami lagi materi-materi terkait dengan fungsi inversi ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.